Di dalam pemeriksaan sebuah perkara pidana di persidangan, alat bukti yang utama adalah keterangan saksi. Pembuktian dengan keterangan saksi memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itulah, untuk pemeriksaan saksi, pengaturannya sebagai alat bukti mendapat porsi yang lebih banyak dari alat bukti lainnya. Maka dalam Islam menjadi saksi dalam satu perkara sangatlah mulia apabila berkata dengan sebenar-benarnya. Namun siapa sangka, kerap juga dalam suatu proses peradilan, kita sering temukan ada saksi yang berkata tidak sebenarnya atau bersaksi palsu. Tentunya Islam yang sangat mengutamakan keadilan bahkan dalam setiap sektor kehidupan berperan penting memberikan pembelajaran dan hikmah bagi pemeluknya betapa alat bukti dan saksi adalah faktor utama agar yang berperkara mendapatkan hak keadilannya. Lantas hal utama apa saja terkait dengan peran saksi dalam Islam, apalagi terhadap orang yang bersaksi palsu? Apa ancamannya dalam hukum Islam? Simak ulasannya dalam kajian ilmu damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru mulia yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina azaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang hari ini disiarkan secara langsung dari Masjid Ar-Romlah Bina Dharma Jatiwaringin Bekasi. Alhamdulillah telah hadir guru-guru kita yang tentu saja siap untuk memberikan nasihat dan ilmu kepada kita. Ustadz Dr. Abdul Muta'ali, Ustadz Dr. Said Kutub. Satu tema yang kita angkat dan tentu saja insya Allah ini akan sangat menarik sekali berkaitan dengan saksi palsu. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan gurunda mulia Ustadz Dr. Abdul Muta'ali, mata'anallah fi tuli hayati, dan juga yang kita muliakan Ustadz Agung, dan juga para kiai, para hujjaj, para alim ulama, para jamaah yang hadir pada siang hari ini secara langsung di Masjid Ar-Romlah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang beriman di dalam surat Al-Maidah ayat 8 dan ayat 9-nya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Hai orang-orang beriman, jadilah kalian penegak kebenaran, menjadi saksi yang adil. Jangan karena kita tidak suka dengan suatu kaum kita tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang beramal soleh, ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat kita mendengarkan ayat-ayat Quran tadi, bahagia enggak rasanya ayah bunda? Senang sekali. Ada yang nunduk zikir, lama-lama tidur ya enggak? Saya yakin jamaah di sini enggak ada yang tidur, orang soleh dan soleha. Dan kabar gembira bagi mereka yang hadir di masjid, mendengarkan ilmu, menuntut ilmu, mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doanya dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan juga ada Bang Umar di sini, masya Allah. Saya mau mengikuti di antara sunnah Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan cincin kepada saya. Benar nggak Bu? Ini bukan cincin nikah Bu, bukan. Dalam rangka saya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita saksi yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Perkataannya benar, perkataannya baik. Karena Allah yang meminta kita, siapa yang memberikan hukum yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi saksi terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Saat kita diminta untuk menjadi saksi di pengadilan, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ini insya Allah jamaah hafal semua. Ayatnya hanya satu ayat, tapi 15 baris. Insya Allah semuanya hafal. Tidak ada yang boleh keluar dari masjid kecuali sudah hafal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian 282, 283. Jangan menyembunyikan. Wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu. Yang kita tahu sampaikan. Jangan berlaku bohong, jangan dusta. Dusta membawa dosa, membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jujur, baik, mendapatkan pahala lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengingatkan kepada kita, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan dosa yang besar dan yang paling besar? Asyirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, wa syahadatuz zur. Al-Bukhari. Persaksiannya menjadi saksi yang palsu. Nauzubillah min dzalik. Jangan bohong ayah bunda. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat sebagai Nabi Al-Amin, terkenal orang yang sangat dipercaya, gak pernah dusta dalam bicara. Masya Allah. Jaga lisan kita, jaga hati kita, pandangan kita, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka taatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jangan gara-gara kita dusta, kita bohong, mengakibatkan orang yang kita berikan kesaksiannya itu dihukum di dunia. Nauzubillah min dzalik. Doa yang dikabulkan oleh Allah adalah dakwatul madzlum, orang yang dizalimi lantaran kesaksian kita yang salah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustaz Said Kutub dan pemirsa yang dirahmati Allah. Lebih dalam lagi kita harus mencermati lantas bagaimanakah pandangan Islam tentang saksi palsu. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang saksi palsu. Lantas bagaimanakah pandangan Islam tentang saksi palsu ini? Ustadz Muta'ali akan menjelaskan pada kita. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Para guru, para alim ulama, para asatidz, ibu bapak, wabil khusus pendiri Masjid Ar-Romlah. Dia sayang kepada emaknya, bapaknya, ibunya luar biasa. Mudah-mudahan ini masjid sampai pahalanya kepada orang tuanya. Menjadi saksi yang jujur itu berat. Sampai level sahabat pernah gagal. Ada seorang perempuan pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan terkemuka. Dia ngambil bahasa sekarangnya corruption. Tapi karena dia dari suku terpandang, ada kontribusinya luar biasa. Akhirnya kalau bisa dia jangan sampai kena pidana, kena delik. Pasal berapa Mas Agung? Yang hukumannya 20 tahun, seumur hidup, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Coba deh cari orang yang dekat dengan Nabi, ketemu nama Usamah bin Zaid. Karena ibunya adalah Aiman. Aiman itu kata Nabi, hiya ummi ba'da ummi. Ummu Aiman itu ibuku setelah ibuku wafat, yaitu ibunda Aminah. Ummu Aiman punya anak namanya Usamah bin Zaid. Coba panggil Usamah, dia punya koneksi itu A1 itu. Ya, A1 mungkin atau ring 1 itu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu biasanya ya. Akan dapat keringanan dan lain sebagainya. Cobalah dekat dengan apa itu yang punya power. Usamah coba ketemu Rasulullah, tolong jangan sampai kena hukuman potong tangan. Datanglah Usamah bin Zaid menemui Rasul. Kata Nabi, uskut ya Usamah, diam, nggak usah ngomong. Apa kata Nabi? Inna halaka man kana qablakum idza saraku fihimu dhaif aqamu alaihimul had. Kehancuran bangsa-bangsa terdahulu itu jika yang korupsinya, yang malingnya orang-orang biasa. Subhanallah. Maka ada law enforcement di situ. Tapi ketika yang corruptionnya, idza saraqu fihimus syarif taraku fihimul had. Mereka enggak melakukan penegakan hukum. Seorang Usamah ketika itu diminta datang itu. Dikritik oleh Nabi. Apa artinya? Untuk menjadi saksi yang jujur berat. Level sahabat pernah, bahkan Nabi pun berat. Nabi pernah diminta menjadi saksi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah 143. Kami bangga kepada umat Islam, kami bangga kepada nabinya umat Islam. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking bangganya Allah kepada Rasul kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi yang meringankan. Nabi kita protes, jangan ya Rabb. Saya nggak sanggup jadi saksi. Kenapa Muhammad? Kalau dihadapkan kepada saya, umat saya, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, senang saya. Tapi kalau dihadapkan kepada saya, umat saya, sholatnya sholat Daud. Sehari sholat, sehari enggak. Daud itu puasa bukan sholat. Subhanallah. Saya nggak sanggup ya Rob. Coba itu. Itu sebabnya ya treatment dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak bisa menjadi saksi yang jujur, apa itu? Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah
wa yu'allimukumullah. Kalau di antara kalian wala yudhar katibu wala syahid, penulis, saksi, jangan suka melakukan agenda-agenda kesaksian yang palsu sehingga orang lain jadi apa? Jadi dihukum, yang tadinya enggak salah jadi salah. Yang tadinya salah jadi enggak salah, bener. Yang tadinya gede hukumannya menjadi kecil. Ibu-ibu maunya hukumannya dia gede atau kecil? Ini domirnya kemana? Ini kata gantinya. Subhanallah. Apa kata Allah? Wa in taf'alu. Kalau kalian itu memadorotkan orang lain dengan kesaksian palsu kalian, fa innahu fusukum bikum. Ini pertama, treatment dari Allah. Kefasikan. Karena itu wattaqullah, takut kepada Allah. Wattaqullah wa'alamu annallaha syadidul iqab. Takut kepada Allah, oh ancaman Allah berat. Yang menariknya yang ketiga, wa yu'allimukumullah. Kalau kalian nggak sanggup menjadi saksi yang jujur, Allah akan ajari kalian. Itu Nabi dihadapkan kepada umat ini yang nggak sholat. Muhammad ini sholat enggak. Nabi nangis tuh Pak. Walaupun berat Nabi mengatakannya. Muhammad dia benar enggak? Dia enggak benar. Nabi tetap mengatakan dia enggak benar ya Rob. Nabi nangis tuh Pak. Tuh subhanallah. Berat artinya menjadi saksi yang jujur. Subhanallah. Tetapi berani jujur hebat. Kan begitu tagline-nya katanya. Maka Indonesia hari ini butuh orang-orang hebat. Menariknya wa yu'allimukumullah. Yang mau menjadi saksi yang jujur, belajar kepada Rasulullah, Allah akan ajari dia. Dari mana cara mengajarinya? Ikuti Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai, luar biasa sekali. Ternyata bukan pekerjaan yang mudah menjadi saksi, karena kita tidak saja disaksikan oleh manusia, tetapi Allah menyaksikan kejujuran kita secara langsung. Baik, untuk memperdalam tema kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Arjun yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Bapak Arjun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan pada kesempatan yang mulia ini, bagaimana paradigma Islam dalam kedudukan dusta terkait kesaksian palsu dan derajat keharaman seseorang dalam bersaksi palsu. Menurut baik, terima kasih Bapak Arjun. Kita akan jawab tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Dosa-dosaku, aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Aku manusia yang takut neraka, tapi aku juga tak pantas. Terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan alhamdulillah telah kami siapkan 3 segmentasi untuk menjawab pertanyaan Anda. Pertanyaan pertama disampaikan oleh Bapak Arjun yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan. Baik, Masya Allah, tabarakallah pertanyaannya. Jadi di dalam Quran lagi-lagi Allah panggil orang beriman supaya bertakwa dan selalu benar. Dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Itu perintah siapa ayah bunda? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi riwayat Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Jadilah kalian orang yang jujur,
Karena jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita ke dalam surga. Siapa yang di sini yang mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Benar ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak, suaminya soleh, banyak uangnya, nikah lagi. Maaf ya bunda bercanda, biar nggak ngantuk. Bapak-bapak girang banget ya, luar biasa. Bapak-bapak kalau yang beginian bahagia dia. Itu jadi mudah masuk ke dalam surga. Kata Nabi, wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Takutlah kalian dengan dusta, jangan kalian dusta, karena dusta itu membawa kita kepada, kalau kebaikan lawannya apa? Kejahatan, keburukan, kedurhakaan. Kejahatan membawa kita kepada neraka. Nauzubillah min zalik. Mau ayah bunda masuk neraka? Jangan, nggak apa-apa dah, bareng artis Hollywood, Bollywood, jangan ya. Yang paling ringan masuk neraka, kita injak baraknya meletus di kepala. Panasnya 70 kali lipat dibandingkan api dunia. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dalamnya 70 tahun, dipanaskan 3000 tahun, mau masuk neraka? Mimpi aja jangan, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, menjadi orang yang jujur supaya hidup kita tidak hancur. Benar gak ayah bunda? Maka jaga lisan kita, saksi kita jadilah saksi yang benar, yang bisa menyelamatkan orang. Bahkan kita juga, karena saksi kita ini kita khawatir bisa dihina oleh keluarga, karena dia menyatakan apa yang benar. Karena benar inilah saudaranya, keluarganya masuk dalam penjara. Benar gak? Kalau dalam undang-undang kita minimal 7 tahun kalau bicaranya saksinya menjadi saksi dusta. Tapi kita tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyatakan kesaksian kita benar. Pilih dihina oleh manusia atau dimuliakan Allah? Dimuliakan Allah, insya Allah. Wallahu a'lam shawab. Ustadz Muntali, mungkin sedikit tambahan. Ketika kita bersaksi tetapi dalam tekanan, ini sering terjadi dalam sebuah persidangan. Lantas muncullah begitu banyak kompromi-kompromi. Bagaimana Islam memandang hal ini, Ustadz Muntali? Baik, pertanyaannya bagus Mas Agung ya. Kondisi tekanan itu hanya pada topik tertentu. Misalkan Bilal, dia disiksa. Di atas perutnya itu bara api yang luar biasa, ditaruh batu, Pak. Ya, kemudian kakinya diikat, ditarik oleh unta yang paling liar. Lantas para sahabat, ya Rasulullah, doakan Bilal. Apa kata Nabi? Suruh Bilal, lisannya dia nggak percaya sama Muhammad, aku nggak percaya sama Tuhan, tapi hatinya tetap apa itu? Beriman kepada Allah. Wa ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Itu boleh itu dalam kategori itu. Kenapa? Karena tidak ada orang lain yang dimadorotkan. Itu kasus akidah. Kalau dia apa? Dipaksa. Tapi kalau kasus hukum itu ada pihak lain. Kalau kita dusta, ada madorot, ada bahaya bagi pihak lain. Itu sebabnya kasus saksi palsu, ya, bersaksi yang benar itu berat. Jadi saya bilang, sekelas Nabi aja, jangan ya Rab, jangan ya Rab. Subhanallah. Tetapi pada saat yang bersamaan, Nabi butuh umatnya menjadi saksi yang jujur. Sebelum wafat Nabi bilang apa? Hal ballagtu, hal ballagtu, hal ballagtu. Aku sudah sampaikan belum terkait risalah Allah? Aku sudah sampaikan belum terkait hukum-hukum Allah? Apa kata para sahabatnya? Qad ballagtal amanah. Subhanallah. Ya Rabb, ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan apa yang harus disampaikan. Subhanallah. Nah, kasus ketika seseorang dipaksa untuk berdusta, itu tidak dikategorikan dia apa? Kecuali dia melakukan, itu beda, justice blower. Tapi kalau kesaksian, wala taktumus syahadah, nggak boleh disembunyikan. Jadi antara dipaksa dalam urusan tauhid dan dipaksa dalam urusan
hukum ojo dibanding-banding ke. Itu dalilnya kata Farel begitu katanya. Begitu. Iya, kan kalau kita tahu bahwa dalam kematangan agama tidak semua orang sama. Begitu orang memiliki kematangan tauhid yang tinggi, dia akan mengatakan kebenaran. Tapi barangkali sekelas pembantu rumah tangga dan lain sebagainya, akhirnya dia takut karena relate itu masalah ekonomi dan sebagainya, Ustaz. Subhanallah. Itu sebabnya jujur itu dalam sejarah Islam hanya disematkan untuk dua orang. Satu untuk Rasul, namanya Al-Amin. Yang kedua untuk Abu Bakar, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebabnya kalau ada orang jujur, subhanallah, itu luar biasa. Dia melakukan kebaikan kenabian itu. Makanya orang jujur itu levelnya lebih hebat ketimbang orang yang mati syahid sekalipun. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Subhan. Level kedua setelah kenabian. Luar biasa. Berani jujur, hebat Ibu. Subhanallah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ida yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Mata Ali di segmentasi selanjutnya. Ibu Ida? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida, yang saya ingin tanyakan sebenarnya bagaimana sih Islam memandang tentang kesaksian palsu dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ida dan insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dan Aku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih, Anda masih bersama kami Damai Sakum mengangkat tema tentang saksi palsu. Lantas bagaimanakah kedudukan saksi palsu dalam pandangan Islam? Itulah pertanyaan dari Ibu Ida yang akan dijawab oleh Ustadz Muta Ali. Silakan Ustadz. Baik, ini pertanyaan bagus. Guru saya, Syekh Mutawalli Asy'arawi, salah seorang guru saya dari Mesir, beliau pernah berkata, "Man kadhiba bilisanin wahidin sayakdzibu bi alsinatin muta'addidah." Orang yang berbohong dengan satu lisan, pasti dia akan berdusta dengan ribuan lisan. Artinya apa? Ketika seseorang berbohong, berdusta, bohongnya ketahuan. Maka dia akan bela kebohongan pasti dengan apa itu? Kebohongan. Kita, ibu, bapak nggak usah ngomong-ngomong saksi palsu di pengadilan, berat. Di rumah aja. Kata suami, lah ini kok dompet berkurang isinya ini. Tapi ibu-ibu ini mau solehah semuanya. Yang enggak soleh mah sebelah sono. Cuma yang sebelah sono pindah ke sini gitu. Subhanallah. Dijawab, nggak tahu diambil tuyul kali itu. Itu saksi palsu itu. Subhanallah. Itu sebabnya karena manusia itu sering dusta. Akhirnya pada hari kiamat dia nggak dijadikan saksi oleh Allah lisannya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kita nggak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang ngomong. Lah lagi pengajian masih lihat HP. Ini kayaknya penceramahnya ganti. Tangan yang berbicara hari
berbicara. Menandakan apa? Jadi saksi itu susah. Karena itu jujur ibu, bapak semuanya. Insya Allah pelan-pelan kita dibiasakan. Nabi SAW kalau berdusta, Islam gak bakal sampai pondok gede. Kalau Nabi berdusta, Islam gak bakal sampai Ambon. Kenapa Islam sampai pondok gede? Kenapa Islam sampai Ambon? Kenapa Islam sampai Nusantara? Karena pembawanya jujur. Inilah jawaban siapa itu? Orang yang menulis buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart. Setelah dia nulis buku, lalu di launching di Scotland dia, kenapa Anda taruh Muhammad nomor 1? Muhammad itu jujur. Kalau dia berdusta, tidak ada kebohongan yang usianya panjang. Jadi Islam agama kejujuran. Gitu Mas Agung. Baik, Ustadz Said Kutub, mungkin bisa kita kembangkan. Kita saat ini sedang berada di dunia, segala sesuatu pasti kita sandarkan pada sesuatu yang empirik, yang menguntungkan kita. Nah kadangkala orang akan berlaku jujur, ternyata tertipu dengan jumlah uang yang sama miliaran, sehingga dia menjadi saksi palsu. Lantas bagaimanakah membangun secara konsisten sifat ihsan? Kita merasa diawasi terus oleh Allah, sementara kita ini kan fluktuatif iman kita, Ustaz. Baik, siapa yang menyogok ataupun disogok, dia masuk neraka. Gampang apa mudah tuh Bunda? Benar. Kita bisa menjauhkan sogokan bisa. Ayah Bunda pernah disogok 10 juta? Siapa kita ya? Pernah 1 miliar? Ada orang disogok 500 miliar. Ada orang disogok 1 triliun. Itu kalau dibeliin es cendol tenggelam kita punya masjid. Benar gak Ayah Bunda? Itu rontok keimanan kita ya. Nauzubillah min salik. Nabi disogok dulu dalam dakwahnya supaya berhenti. Bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Ditawarkan harta, kedudukan yang paling tinggi, wanita yang paling cantik, semuanya lewat karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, di antara amal yang sulit, satu saat dia sendirian. Sulit apa gampang? Nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersodakoh saat dia lagi susah. Kemudian memberikan nasihat kepada pemimpin yang zalim. Gampang apa susah? Kemudian saya mau melanjutkan lagi. Itu sogokan ya. Besar kecil mendingan banyak. Nerakanya jelas. Benar gak? Ceban-ceban aja lah. Masuk neraka juga. 20 miliar lah. Ya. Jangan juga Bunda. Nauzubillah min zalik. Makanya kita susah begini. Alhamdulillah kita lagi jadi sering-sering ke masjid. Kalau kita kaya raya dipanggil udah gak nengok. Benar gak? Ke masjid udah gak tahu dah. Baguslah kita susah. Jadi sering-sering ke masjid, mudah-mudahan rezekinya barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya melanjutkan tadi. Kalau sogokan udah jelas, jangan tergoda. Itu Nabi yang ajarkan. Kemudian saat berbuat dosa, jangan coba-coba dosa. Jangan cobain dosa, belum tentu kita balik. Kemudian yang kedua, melakukan kebaikan jangan tunda-tunda. Namanya umur gak ada yang tahu. Bisa jadi ayah bunda duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan ayah bunda duluan. Tapi yang muda jangan kepedean. Bisa jadi saya duluan takziah ke rumah ayah bunda. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mempertahankan kebenaran ini gak gampang. Memang harus kuat. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj ditanya kepada Jibril, ini bau wangi apa ini? Adalah baunya masyitah, karena mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah, tidak pada Firaun. Siksaannya apa? Dibakar. Siksaannya direbus hidup-hidup, dipanggang. Apa yang terjadi? Imannya kepada Allah sangat kuat. Kemudian Ammar bin Yasir mempertahankan keimanannya kepada Allah, nggak mau mengucapkan Lata Uzza sebelumnya. Orang tuanya di depan mata kepalanya dibunuh, ibunya dibunuh. Bayangkan coba. Tapi kata Rasulullah SAW, fa inna mau'idukumul jannah sabran ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya Allah menyediakan buat kalian surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampaikan oleh gurunda kita Usama bin Zaid. Orang yang sangat disayang oleh Nabi. Masuk saat Nabi bahagia, saat Nabi senang disampaikan sesuatu yang batil. Ini kan orang kaya, orang terpandang, janganlah disiksa. Marah Nabi Muhammad SAW, berubah wajahnya. Lau kana Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Bayangkan Nabi Muhammad SAW sekiranya
Seandainya, dan ini mustahil, anakku yang aku sayang Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Masya Allah. Ayah bunda, kalau anak salah jangan dibelain. Walaupun dia masuk ke pengadilan, biarin dia dapat siksaan, biarin dia dapat jerak. Supaya dia kembali kepada nggak boleh belain maksiat dan dosa. Walaupun anak sendiri harus berlaku adil. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pertanyaan disampaikan oleh Bang Umar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Ustadz bahwa saya sendiri pernah menikah 8 kali. 2 meninggal dan 2 orang saya cerai. Dalam setiap 8 kali saya menikah selalu harus wajib ada saksi. Bagaimana hukumnya bagi yang bersaksi? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, kesaksian palsu. Nah, ini ada pertanyaan yang unik sekali dari Bang Umar. Mungkin bisa kita bikin sedikit conclusion. Menikah 8 kali, 2 meninggal, 2 dicerai. Sekarang tinggal 4 dan tidak ada mau nambah lagi. Awas ya, jangan ya. Bagaimana kedudukan saksi ketika kita menikah lagi? Luar biasa. Ini Pak Umar luar biasa. Beliau menikah 8 kali. Ya, guru saya, salah seorang guru saya, beliau orang Rawablong, Jakarta Barat. Sekarang tinggal di Karawang. Nikah 16 kali Pak Umar. Ya. Terus bagaimana menjawabnya? Saya jawab dengan Sirah Nabawiyah. Ada seorang sahabat datang ke Rasul, ya Rasulullah, ekonomi saya sulit Rasul. Apa kata Nabi? Menikah. Nikah dia. Udah menikah. Sudah menikah dia, masih sulit ekonominya Rasul. Saya udah nikah, tapi masih sulit ekonomi saya. Kata Nabi, menikah lagi. Wah. Apa Pak? Apa jawabannya tadi? Menikah. Nikah lagi yang kedua. Sudah nikah yang kedua masih sulit. Datang ke Nabi, ya Rasulullah saya masih sulit. Kata Nabi, menikah lagi. Masih sulit juga. Datang yang keempat, Rasul belum selesai ini urusan. Ya, bagaimana Rasul? Saya udah nikah 3 kali. Apa kata Nabi? Menikah lagi. Subhanallah. Jadi saya bersaksi Pak Umar pengamal sunnah Nabi. Subhanallah. Orang itu bersaksi, kalau dia berbohong maka itu akibatnya buat dia. Padahal kita baik, padahal kita benar. Ya, berbeda ketika kita salah, saksi dia, kesaksiannya benar, maka akan memukul kita. Makanya bahasa Quran itu enggak tedeng aling-aling, wala taktumus syahadah.
Tapi kalau menikah itu kesaksian yang baik. Hari ini harus banyak orang mengamalkan sunnah Nabi ketimbang zina. Karena zina itu satu dari 4 tanda pokok hari kiamat. Banyak ulama yang wafat, banyak pembunuhan, khomer, sama apa itu? Zina. Justru syariat Islam pertama kali, syariat manusia apa? Menikah. Adam diciptakan, ya, sempurna lahir batin. Lalu dia makan buah-buahan yang ada di surga. Ternyata pengen melakukan apa itu? Datang keinginan biologis. Berdoa Adam. Apa itu? Wala tahmil alaina isran. Ya Allah, jangan sampai saya punya keinginan biologis yang datangnya terus menerus. Asarru yusirru. Berdoa, tidur. Ketiduran. Makanya dalam syariat Islam, kalau nafsu di ubun-ubun, berdiri, duduk. Masih ada nafsu, sholat 2 rakaat. Masih ada nafsu baca Quran. Masih ada nafsu tidur. Makanya saya kalau ngisi pengajian, jamaah tidur saya biarin. Kenapa? Dia sedang melawan hawa nafsu. Subhanallah. Adam alaihissalam ketika tidur, terjaga, bangun, kaget. Sudah ada ibunda Hawa. Mau disentuh, apa kata Jibril? Don't touch please, jangan sentuh. Illa bimaharin, kecuali dengan mahar. Adam belum bekerja. Ya, dia bukan apa itu, bukan pengusaha. Apa maharnya? Maharnya itu Jibril membacakan ayat yang pertama kali di muka bumi yang Allah turunkan. Inilah ayat yang pertama dibaca oleh Jibril. Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ternyata solawat. Kenapa mesti solawat? Karena Nabi itu saksi yang luar biasa jujurnya. Kalau Fatimah mencuri, aku potong sendiri tangannya. Itu luar biasa, Pak. Bahkan Nabi SAW itu kayak tadi itu Ustaz Said Kutub, dikasih ini perempuan, dikasih harta, dikasih kekuasaan, berhenti dakwah Muhammad, nggak bisa. Walaupun matahari di tangan kanan, kemudian apa? Bulan di tangan kiri, tetap aku dakwah. Makanya bahasa Qur'annya kalau pengen jadi saksi, belajar ke Rasulullah. Wa yu'allimukumullah. Kenapa? Karena beliau saksi yang luar biasa, paten. Gitu ya. Jadi maju Pak Umar. Baik, terima kasih. Cukup jelas Bang Umar? Kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya dari Bapak Ruslan yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya ada satu pertanyaan. Bagaimana hukum memberikan kesaksian palsu demi membela sebuah kebenaran yang kita sangat yakini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Said Kutub. Baik, jadi kalau kita berkata bohong dan dusta tidak sesuai dengan kenyataan, hukumnya dosa besar. Haram, dosa besar. Bahkan dalam undang-undang kita juga ada hukumannya yang dusta, memberikan kesaksian. Dan orang yang dusta itu dalam hadis, dia akan ragu-ragu, kelihatan ayah bunda, kelihatan. Tapi kalau dia yang jujur, dia akan tumakninah, tenang, bahagia dia. Dia menyampaikan apa yang diketahui, tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Kalau dia dusta, haram, dosa besar, dimasukkan ke dalam neraka kalau dia nggak tobat. Kemudian kalau dia menyatakan benar, dia mendapatkan pahala, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun resikonya bahaya. Ini keimanannya luar biasa. Tadi saya sudah sebutkan kan, para sahabat Nabi Muhammad SAW bagaimana Masyitoh mempertahankan keimanannya kepada Allah. Dalam peristiwa dalam surah Al-Buruj, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Ashabul Ukhdud dan sebagainya. Mereka disuruh beriman selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak mau beriman kepada Allah, maka Anda ini semua akan dimasukkan ke dalam parit, dibakar hidup-hidup. Bayangkan coba, apa pilihan mereka? Kalau itu terjadi dengan kita, apa yang kita lakukan? Nyerah kita.
pedihnya, panasnya dan sebagainya. Mereka berbondong-bondong mempertahankan keimanannya kepada Allah, masuk ke dalam parit, dibakar. Masya Allah. Ada orang tua yang khawatir, sempat ragu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anaknya yang baik bicara, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita, kita berada di jalan yang benar. Mempertahankan keimanannya kepada Allah walaupun resikonya besar. Ahad itu Bilal bin Rabah mempertahankan keimanannya, dan Allah menguji kita, kelemahan kita, bukan kelebihan kita. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sudah nggak sanggup, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup dalam rangka mempertahankan keimanannya kepada Allah, dan dia tidak merasakan sedikit pun yang ada kebahagiaan. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lagi-lagi mempertahankan keimanannya kepada Allah. Kalau kita yakin pertolongan Allah, Musa mentok depan laut, belakang Fir'aun bala tentaranya. Dengan izin Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit, yang besar menjadi ringan dan dibalas oleh Allah. Semakin besar cobaannya, semakin besar pahalanya. Jadi pertahankanlah keimanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cibiran orang, makian orang, keluarga yang marah karena kita berkata benar, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW saat di Taif? Semua membenci Nabi, menghina Nabi, menyambit Nabi. Nabi nggak peduli, seluruh manusia membenci Nabi Muhammad SAW. Di saat itulah justru saat dia benci sama semua orang, yang penting Allah Subhanahu wa taala meridhoi dia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita kalau sudah karena Allah, jangan pernah berhenti karena langkah manusia. Karena kita langkahnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ibtigha wajhi rabbil ala wala sawfa yarda. Apapun resikonya, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man nasru illa min indillah. Pertolongan itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejahatan itu akan hancur, kebaikan akan menang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Idan yang akan dijawab oleh Ustadz Muta'ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya nih Ustaz. Dalam keseharian, bersaksi palsu itu dengan berbohong samakah? Yang kedua, kalau orang bersaksi palsu dan bohong, siapa yang tahu? Maaf, tadi Ustaz istri aja. Kalau suami bohong, suami yang suka bohong, bagaimana? Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, para suami nih ngelus dada semua ini. Ustadz Muta'ali. Baik, terima kasih Bu Ida ya. Perasaan saya tadi contoh suaminya juga ada itu. Ibu tadi bersaksi nggak benar tuh. Subhanallah. Jadi bersaksi palsu itu basisnya bohong. Itu sebabnya ya Quran nyuruh wala taqfuma laisa laka bihi ilmun. Jangan ngomong yang enggak punya data, ilmu. Innas sam'a. Nah, sesungguhnya pendengaran. Berarti kita punya ilmu, punya data. Oh si Anu ngomong ini, benar padahal. Kita sampaikan apa? Enggak gitu tuh, palsu kita. Makanya telinga nih. Wal inna sama wal basara, apa itu? Pandangan. Jadi orang yang mendengar, orang yang melihat, saksi dia. Ternyata apa yang dia hasilkan, dia produksi tidak seperti yang dia dengar. Tidak seperti yang dia lihat, saksi palsu namanya. Wal fuada, dan hati kamu. Itu kalau kita ngomong gak sesuai pendengaran, gak sesuai penglihatan, hancur hatinya. Ya, hancur hatinya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti yang ngomong itu bukan mulut kita tadi itu yang saya bilang. Ya, subhanallah, berat ya, berat untuk menjadi saksi.
Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar mulut kita bersih itu ya. Kita disuruh oleh Allah untuk apa itu? Untuk berzikir. Siapa tahu kalau kita berzikir, ngomong yang jelek itu nggak berani dia. Ala inna likulli syai'in saqalah wa saqalatul qulubi dzikrullah. Ketahuilah bahwasannya segala sesuatu ada penghapusnya. Dan penghapus hati yang kotor itu apa? Zikrullah. Jadi kalau telinga mendengar, mata melihat, lalu kita berkata dusta, saksi palsu, semakin tertutup kita, semakin tertutup kita, semakin tertutup kita. Kenapa kita menjadi saksi palsu? Karena dua alasan. Satu karena takut. Yang kedua karena sesuatu. Dijanjikan Ioniq 5. Subhanallah. Andaikan kita wafat, ibu bapak yang dimuliakan Allah, apakah kita husnul atau su'ul khatimah? Alat apa itu? Kalau dalam kesaksian itu alat bantunya ya, untuk mengetahui alat ukurnya dua. Satu sholat, yang kedua isi perut bersihnya. Subhanallah. Yang haram itu gak akan menjadikan kita itu bisa husnul khatimah. Apalagi dapat sesuatu dari mana? Dari kesaksian palsu. Rugi 12. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz Said Kutub, Ustadz Muta Ali yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa tadi. Insya Allah ini akan sekaligus menjadi pengingat bagi kita agar kita harus sangat berhati-hati dalam dunia ini dalam mengambil setiap keputusan. Benar, kita dihadapkan begitu banyak ujian dan cobaan yang kadang-kadang melemahkan iman kita. Tetapi yakinlah ketika kita tetap bersama Allah, maka Allah pun akan menunjukkan jalan yang paling benar. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesia untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 6 November kami akan menghadirkan guru kita Kiai Haji Khalil Nafis dan Habib Ahmad Al-Kaf dengan tema antara tradisi dan ketauhidan. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ja'alna minas sadiqin wal musaddiqin. Allahumma jma'na ma'an nabiyyin was siddiqin wa syuhada'i was salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, jadikan kami orang jujur, bangga dengan akhlak kejujuran, bersamakan kami dengan orang-orang yang jujur, dan kumpulkan kami nanti di surga dengan Nabi yang amat sangat jujur. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar, ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Tunjukkan aku
waktu